Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Geng motor serang warga yang sedang makan di angkringan. Seorang korban jarinya putus ditebas pedang. Seorang pria ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka di trotoar Jalan Otista, Kota Bandung. Hanya karena persoalan asmara, seorang remaja putri dianiaya 5 remaja putri lainnya. Kawanan geng motor kembali berulah dan melukai warga di Kabupaten Garut. Kali ini mereka secara brutal menyerang warga yang sedang makan di angkringan, sehingga satu orang terluka. Ironisnya, sebagian pelaku yang sudah ditangkap masih di bawah umur. Ulah kawanan geng motor makin meresahkan dan mengancam keselamatan warga Garut. Dari video amatir terlihat mereka tiba-tiba menyerang secara brutal warga yang sedang menikmati makan di angkringan di Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Minggu malam. Akibatnya satu orang warga menderita luka terkena sabetan katana. Usai melukai dan meneror warga yang berada di angkringan, mereka pun kabur meninggalkan korban. Polisi yang dilapori oleh korban kemudian menangkap 10 orang terduga anggota geng motor. Mirisnya, sebagian pelaku masih berusia di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar tingkat SMP dan SMA. Mengamankan terduga waktu kasus penganiayaan pengendara bermotor sebanyak 10 orang. Itu korbannya berapa orang? Korbannya satu orang. Waktu itu korbannya waktu malam minggu melaporkan bahwa terjadi penganiayaan dan pengeroyokan dan tangannya putus. Oh, tangannya putus? Tangan putus. Terkena senjata tajam? Terkena senjata tajam. Itu rata-rata ini yang diamankan betul di bawah umur atau gimana? Ada yang di bawah umur, ada sebagian yang udah cukup umur. Saat ini korban tindakan brutal anggota geng motor tersebut masih menjalani perawatan di rumah sakit karena jempol tangan kanannya putus ditebas katana. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Warga Jalan Oto Iskandar Dinata, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Selasa pagi dikagetkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang tergeletak bersimbah darah di trotoar. Korban ditemukan dalam kondisi penuh luka. Jasad seorang lelaki yang diduga berusia lebih dari 40 tahun tersebut ditemukan warga yang melintas Selasa pukul 6 pagi. Mayat pria malang itu tergeletak di trotoar yang berada di depan deretan ruko di Jalan Otista, Kota Bandung. Melihat kondisi jenazah yang penuh luka, warga pun langsung melaporkannya ke polisi. Tim Inafis yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan awal terhadap jenazah korban menemukan luka-luka akibat tusukan benda tajam dan trauma akibat benda tumpul. Sementara identitas korban belum diketahui. Hasil pemeriksaan Inafis tadi ada beberapa luka di tubuh korban, ya, di paha, di dahi. Luka itu disebabkan oleh benda tajam atau apa, Komandan? Kalau lihat tadi perlukaan kemungkinan benda tajam. Pak, identitas sudah ada, Pak? Hasil pemeriksaan karena di TKP kami tidak temukan identitas korban dan kami juga tadi bersama Inafis mengecek menggunakan alat ternyata tidak muncul. Jadi sementara kami dinyatakan Mr. X. Keberadaan jasad pria berbaju hitam tersebut sempat menyita perhatian warga sekitar dan pengendara yang melintas. Untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih untuk menjalani visum dan autopsi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Misteri penemuan mayat perempuan dalam kondisi terikat di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Korban teridentifikasi bernama Arifianti, asal Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi kini memburu pria yang memboncengi korban ke lokasi kejadian.
Teka-teki siapa perempuan yang ditemukan tewas dengan tangan terikat di Jalan Raya Narogong, Desa Tulanjuk Udik, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor akhirnya terkuak. Polisi dari Polsek Gunung Putri mengidentifikasi korban bernama Arifianti, berusia 41 tahun, asal Mampang, Jakarta Selatan. Diduga kuat Arifianti adalah korban pembunuhan. Dugaan ini diperkuat hasil visum luar karena ditemukannya tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Dugaan makin diperkuat oleh keterangan salah satu saksi. Menurut saksi, korban dibonceng seorang pria dengan kondisi tubuh terikat tali. Bahkan kaki korban dibiarkan terseret ke aspal. Warga yang melihat kondisi ini sempat menegur pelaku untuk memperbaiki posisi korban, namun diabaikan. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 3 orang saksi untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. Polisi juga memeriksa kamera pengawas di sejumlah lokasi yang dilintasi oleh motor pelaku. Namanya A, usianya kurang lebih 41 tahun, alamatnya di Jakarta Selatan. Keterangan dari saksi itu melihat korban berboncengan di jalan, kemudian kondisinya terikat tali dan kakinya terseret di aspal, sehingga saksi menegur si pelaku, si ibunya kakinya turun seperti itu. Jasad Arifianti ditemukan warga yang melintas tergeletak di pinggir angkot yang terparkir di Jalan Raya Narogong, Kampung Kedep, Desa Tulajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu malam pekan lalu. Korban ditemukan sudah meninggal dunia dalam kondisi terikat tali dan mengenakan jas hujan plastik. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang perempuan asal Surabaya, Jawa Timur jadi korban love scamming alias penipuan berkedok cinta yang dilakukan oleh warga Kabupaten Cirebon, keturunan Kamerun. Korban yang berkenalan dengan pelaku di Jakarta bahkan dirampok oleh komplotan pelaku dan menggasak uang senilai 2,1 miliar rupiah. Dengan mata berkaca-kaca, WS, perempuan asal Surabaya, Jawa Timur ini menceritakan urutan kejadian perampokan yang menimpanya pada bulan Januari 2025 lalu. Janda satu anak tersebut menjadi korban love scamming atau penipuan berkedok cinta yang dilakukan oleh warga Cirebon keturunan Kamerun. Berkenalan September 2024 lalu di sebuah klub kebugaran di Jakarta, pelaku mengaku dipecat dari pekerjaannya di Badan PBB untuk anak-anak UNICEF. Pelaku pun menyatakan ingin meminjam uang kepada korban sebesar 5 miliar rupiah. Korban bahkan rela mengumpulkan uang senilai 2,1 miliar rupiah hasil menjual rumah. Dan berkenalan 11 September, dia bisa merampok saya sebesar 2,1 M itu butuh waktu 4 bulan. Singkat cerita saya menjadi dekat, saya juga tidak tahu titik mana dan bagaimana, tapi memang ke dia itu saya bawaannya tuh kasihan. Jadi dari kenal sampai dirampok itu ketemu 8 kali. Nah, proses perampokan dan penipuannya itu ya setelah dekat, kemudian ini terus dia mempengaruhi saya, kemudian akhirnya dia mau pinjam ke saya 5M, saya mengumpulkan itu 2,1 M. 2,1 M salah satunya juga dengan menjual rumah saya gitu. Ketika uang sebesar 2,1 miliar rupiah sudah di tangan korban bersama pelaku yang membawa uang di dalam mobil dari Surabaya ke Jakarta, dirampok oleh sejumlah orang bersenjata api. Pelaku lalu kabur bersama perampok dengan uang tersebut. Setelah uang terkumpul itu tiba-tiba dia harus bertemu dengan orang UNICEF besok paginya untuk urusan bisnis itu katanya. Terus jadi kita berangkat naik mobil dari Surabaya ke Jakarta. Setelah sampai Jakarta kemudian udah di-set, dia dijemput sama orang Ambon, dia ditodong pistol di kepala, terus ada 2 orang Gojek ngambil koper di bagasinya, sudah tahu letaknya di mana semua, kemudian mereka pergi bareng gitu. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Pusat dan sempat menelusuri jejak pelaku dan menemui istri serta mertua pelaku yang tinggal di Kabupaten Cirebon. Meski istrinya mengaku telah menerima uang dari pelaku, namun korban tak bisa mendapatkan kembali uangnya. Bahkan pelaku dan istrinya kemudian menghilang dan menjadi buronan Polres Jakarta Pusat.
Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Pak Deddy Mulyadi, saya memohon pertolongan Bapak. Saya mengalami penipuan dan Gara-gara permasalahan asmara, kelompok remaja putri menganiaya remaja putri lainnya. Polisi menangkap 4 dari 5 terduga pelaku yang masih di bawah umur. Video perundungan ini menggegerkan masyarakat Tasikmalaya. Seorang gadis jadi korban perundungan oleh sekelompok remaja putri lainnya. Dari video yang beredar, pelaku yang berjumlah 5 orang dengan brutal menganiaya korban. Setelah video ini viral, petugas Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menangkap 4 dari 5 terduga pelaku yang melakukan perundungan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata para pelaku masih di bawah umur. KPAID Tasikmalaya pun langsung turun melakukan pendampingan terhadap para pelaku maupun korban. Tentu yang pertama kami juga ingin menyampaikan terlebih dahulu rasa prihatin karena semua anak ini tidak ada yang bersekolah. Tetapi namun demikian bahwa kami akan terus melakukan pendampingan, baik itu pendampingan psikis maupun pendampingan di dalam pelaksanaan proses hukum. Karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa itu setelah beredar di media sosial bahwa terjadi perundungan, tentu proses hukumnya kita serahkan sepenuhnya kepada Polres Tasikmalaya Kota. Nanti kita tunggu seperti apa. Adapun kami KPAID akan berusaha dan melakukan pendampingan semaksimal mungkin supaya hak-hak anak tetap terpenuhi. Dugaan sementara kejadian perundungan dilatar belakangi persoalan antara korban dengan salah satu pelaku, yaitu berebut teman laki-laki atau kekasih. Kini para pelaku harus menjalani proses hukum dan pemeriksaan secara intensif. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.